ayat-ayat Tuhan itu bukan hanya yang ada di Al-Quran, tapi ayat-ayat yang ada di semesta, di dalam diri lo, tubuh lo, atau di semesta. Jadi orang yang membaca alam semesta, kemudian menemukan teori-teori, dia itu berarti membaca ayat Tuhan seperti orang membaca Al-Quran. Sehingga dia juga ulama, dokter, ahli biologi yang meneliti tubuh manusia, kemudian menemukan teori-teori. Itu juga adalah satu kemuliaan dalam Islam, karena dia berarti mengamati ayat atau pertanda Tuhan. Jadi itu juga disebut ayat. Jadi gak usah repot-repot kemudian mencocok-cocokkan Al-Quran dengan fenomena yang ada di alam semesta. Karena kalaupun itu tidak didapat dari Al-Quran, atau bahkan tidak terinspirasi dari Al-Quran, itu juga ayat, namanya ayat kauniyah. Kayak kalau di Al-Quran disebutnya ayat kauliyah, ayat yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau ada teori sains yang udah confirm, kemudian lu gak percaya, maka itu bentuk kekafiran. Contohnya, bumi bulat. Itu kan udah disepakati secara sains. Kemudian tiba-tiba lu bilang datar. Kafir itu kafir. Jadi itu bisa dianggap satu kekafiran kalau emang faktanya secara saintifik tidak terbantahkan, paling tidak sampai saat ini, bahwa bumi itu bulat gitu. Dan itu kan ada trauma tersendiri dengan agama sebelumnya ketika gereja berkonflik sama Galileo. Itu sampai si Galileonya dihukum mati gereja, karena gereja bilang bumi ini pusat tata surya. Sedangkan Galileo udah bilang enggak, pusat tata surya itu adalah matahari. Jadi akhirnya dihukum dan akhirnya Vatikan meminta maaf kan setelah mengetahui fakta sainsnya tidak begitu. Nah, begitu juga kalau di Islam, memang kalau ada penemuan sains ya udah akui saja gitu ya. Ya maksudnya kita hormati, biarkan dia berkembang sesuai dengan perkembangannya. Ya kalau memang faktanya begitu, ya kita harus mengakui. Jangan denial gitu. Jangan tidak ada. Walaupun yang menemukannya orang non-muslim, orang ateis sekalipun, atau penyembah marsipilami, ambillah hikmah dari manapun kamu dapatkan. Artinya, ambillah pelajaran dari manapun kamu dapatkan, karena itu adalah harta karun bagi umat Islam. Karena Islam menganggap sebagai agama keterbukaan melalui Fathu Mekah. Fathu Mekah itu artinya pembukaan kota Mekah. Segala kebenaran datang dari manapun, kalau memang itu benar, kita terima. Itu dibentrokkan gitu. Sains mengatakan, nggak ada rahasia ilahi. Memang nggak ada, Tuhan nggak kelihatan. Kita harus percaya yang mana? Percaya sains dong. Percaya sains? Iya. Sains tidak boleh membuktikan Tuhan itu ada atau tidak ada. Gitu ya? Karena sains itu observasi berbasis materi, sedangkan Tuhan itu sesuatu yang sifatnya imateri. Kalau sains bilang Tuhan ada, tidak boleh, karena dia tidak bisa membuktikan. Karena observasi dia sifatnya material. Sedangkan Tuhan itu zat yang sifatnya imateri. Jadi kalau sains bilang saya tidak menemukan Tuhan dengan sains, memang